Ada seseorang yang setiap hari lewat di hadapan kita. Langkahnya pelan, matanya sering menunduk. Tak ada yang menoleh, tak ada yang menyapa. Orang-orang menyebutnya bukan siapa-siapa. Sebagian tersenyum sinis, sebagian lain bahkan merasa terganggu dengan keberadaannya. Ia dianggap beban, dianggap kecil, dianggap tak berarti. Namun tahukah kita, di saat manusia sibuk menilai dari rupa dan harta, langit sedang mencatat sesuatu yang jauh lebih berharga. Malam-malamnya sunyi, tak ada sorak, tak ada pujian, hanya sajadah tipis dan doa yang bergetar lirih. Air mata jatuh tanpa suara. Doa itu tidak panjang, tapi keluar dari hati yang benar-benar berserah. Ia tak pandai bicara, tak mengerti cara membela diri. Saat diremehkan, ia diam. Saat dihina, ia memilih menunduk. Bukan karena lemah, melainkan karena ia percaya Allah Maha mendengar setiap luka yang tidak sempat terucap. Seringkali kita lupa bahwa Allah tidak memilih hambanya dari panggung yang terang. Allah memilih dari tempat-tempat sunyi, dari hati yang remuk tapi tetap tidak putus asa, dari jiwa yang terluka namun tetap memaafkan. Mungkin dia yang kita tertawakan hari ini adalah orang yang doanya menahan bencana. Mungkin dia yang kita singkirkan adalah sebab Allah masih memberi kita nafas esok hari. Kita tidak tahu, dan justru disitulah ujiannya. Betapa banyak manusia yang merasa tinggi, padahal hatinya kosong. Dan betapa banyak jiwa yang terlihat rendah, namun penuh cahaya di sisi Allah. Ia tidak mencari pengakuan, tidak berharap dipuji. Ia hanya ingin Allah ridho, dan itu sudah cukup baginya. Saat dunia memalingkan wajah, ia mendekat kepada Tuhan. Saat manusia menutup pintu, ia mengetuk pintu langit dengan sabar. Ada kalanya Allah sengaja menyembunyikan hamba pilihannya, agar manusia belajar rendah hati, agar kita tidak sembarangan menilai, agar kita sadar bahwa kemuliaan tidak selalu berisik. Jika hari ini kamu merasa diremehkan, jika keberadaanmu seperti tak terlihat, jika usahamu tak pernah dihargai, tenanglah. Bisa jadi, di saat manusia tak menyebut namamu, langit justru sedang memanggilnya. Dan jika hari ini kamu pernah merendahkan seseorang, merasa lebih baik, lebih pintar, lebih suci, berhentilah sejenak. Karena bisa saja, orang yang kau pandang rendah itu adalah kekasih Allah yang tersembunyi, yang kelak akan menjadi saksi atas kesombongan kita, atau justru menjadi sebab keselamatan kita. Maka berhati-hatilah dengan hatimu, dengan ucapanmu, dengan caramu memandang sesama. Sebab tidak semua yang tampak kecil di mata manusia, kecil pula di hadapan Allah. Dan ingatlah, dunia boleh melupakan namanya, tapi langit tak pernah. Dan karena itulah, Allah tidak pernah meminta kita menebak siapa yang mulia dan siapa yang hina. Karena kemuliaan sejati tidak selalu tampak dari luar. Banyak orang membayangkan wali Allah sebagai sosok yang sempurna. Wajahnya selalu teduh, pakaiannya selalu rapi, lisannya selalu lembut. Padahal, tidak semua wali Allah terlihat seperti itu. Sebagian dari mereka hidup sangat biasa, bekerja seperti kita, berjalan di jalan yang sama, mengantre di tempat yang sama, tak ada cahaya di wajahnya yang bisa dikenali mata. Wali Allah bukan manusia tanpa dosa, bukan pula mereka yang tidak pernah jatuh. Justru banyak dari mereka adalah hamba yang paling sering menangis karena kesalahannya,
yang paling takut jika Allah berpaling walau sesaat. Mereka bukan yang merasa paling suci, tetapi yang paling merasa butuh ampunan. Bukan yang bangga dengan amalnya, melainkan yang selalu khawatir amalnya tidak diterima. Ada wali Allah yang hidupnya sederhana, penghasilannya pas-pasan, rumahnya kecil, pakaiannya seadanya, namun hatinya kaya oleh keikhlasan. Ada pula wali Allah yang ucapannya tidak indah, ilmunya tidak tinggi, bahasanya tidak teratur, tapi saat ia berdoa, langit seakan mendekat. Allah tidak melihat gelar, tidak melihat penampilan, tidak melihat seberapa sering manusia memujinya. Allah melihat hati yang jujur saat sendiri. Wali Allah adalah mereka yang saat tidak dilihat manusia, tetap takut berbuat dosa. Saat tidak dipuji, tetap berbuat baik. Saat tidak dimengerti, tetap bersabar. Mereka tidak sibuk membela diri, tidak sibuk menjelaskan kebaikannya, karena mereka tahu, cukup Allah yang mengenal. Seringkali kita keliru. Kita mengira orang yang banyak bicara tentang agama pasti dekat dengan Allah. Padahal bisa jadi, yang paling dekat justru yang paling sedikit bicara, namun paling banyak berdoa. Ada wali Allah yang tampak lemah, mudah tersinggung, sering menangis. Namun kelemahan itulah yang membuatnya selalu bersandar pada Allah. Ada pula wali Allah yang hidupnya penuh ujian, sakit tak kunjung sembuh, rizki terasa sempit, hubungan manusia sering menyakitkan. Tapi di balik itu, hatinya tak pernah jauh dari sujud. Allah mencintai hamba yang hatinya hidup, yang saat berdosa segera kembali, yang saat jatuh tidak menyalahkan takdir, yang saat terluka tetap memaafkan. Itulah wali Allah, bukan yang merasa telah sampai, melainkan yang terus berjalan meski tertatih. Maka jangan heran jika wali Allah justru tampak biasa, kadang bahkan tidak menarik, tidak mempesona, tidak mencuri perhatian. Karena Allah sengaja menutup kemuliaan mereka, agar manusia belajar adab, belajar rendah hati, belajar tidak menilai dari luar. Jika hari ini kita melihat seseorang yang tampak sederhana, yang hidupnya sunyi, yang tak pernah menonjol, jangan cepat menyimpulkan apapun. Karena bisa jadi, di balik kesederhanaannya, ada hati yang sangat dicintai Allah. Dan mungkin, justru kita yang perlu belajar darinya. Dan mungkin, disitulah letak rahasia terbesar yang jarang kita pahami, bahwa Allah sengaja menyembunyikan kekasihnya dari sorot mata manusia. Jika semua wali Allah tampak jelas, jika kemuliaan mereka terlihat terang, maka banyak manusia akan berhenti bergantung kepada Allah dan mulai bergantung kepada manusia. Manusia mudah terpikat, mudah mengagungkan, mudah menjadikan sesama sebagai tempat bergantung. Padahal hati seharusnya hanya tunduk kepada satu nama, Allah. Karena itulah Allah menutup walinya dengan kesederhanaan, dengan hidup yang biasa, dengan wajah yang tak mencolok, agar manusia tidak berlebihan memuja dan tidak salah arah dalam mencintai. Allah ingin kita belajar satu hal penting, bahwa yang pantas disembah bukan hamba, melainkan Sang Pencipta. Wali Allah bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dikultuskan, bukan untuk dijadikan sandaran hidup. Mereka hanyalah hamba yang sangat taat. Dengan disembunyikannya wali Allah, Allah sedang menguji manusia. Apakah kita menghormati karena Allah atau karena penampilan? Apakah kita berbuat baik karena ingin dipuji atau karena ingin diridhoi? Ujian itu sangat halus, hampir tak terasa, karena muncul dalam bentuk sikap sehari-hari, dalam cara kita memandang orang lain. Ada orang yang tampak rendah, lalu kita meremehkan, padahal Allah sedang melihat reaksi hati kita, apakah sombong atau beradab. Allah menyembunyikan walinya agar manusia tidak merasa aman dengan penilaiannya sendiri, agar kita selalu waspada terhadap kesombongan yang halus. Sebab kesombongan tidak selalu berupa kata, kadang ia hanya muncul dalam tatapan, dalam senyum kecil yang merendahkan,
dalam kalimat sederhana yang menyakitkan. Jika wali Allah terlihat jelas, maka adab manusia akan rusak. Yang dihormati hanya yang tampak suci, yang diabaikan hanya yang tampak biasa. Padahal Allah mencintai kejujuran hati lebih dari kemegahan rupa. Dengan menyembunyikan walinya, Allah sedang mendidik jiwa kita agar bersikap lembut kepada siapapun, agar berhati-hati dengan lisan, agar tidak cepat menilai. Allah ingin kita memperlakukan semua orang dengan adab terbaik, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang membawa rahasia cintanya. Dan ada satu rahasia yang lebih dalam. Allah menyembunyikan walinya untuk menjaga keikhlasan mereka. Jika mereka dikenal, jika mereka dipuja, maka ujian keikhlasan akan jauh lebih berat. Padahal Allah ingin hati mereka tetap murni. Maka Allah lindungi mereka dengan kesunyian, dengan ketidakkenalan, dengan kehidupan yang tidak disorot. Di balik itu semua, ada kasih sayang yang sangat halus. Allah tidak ingin hamba pilihannya rusak oleh pujian, tidak ingin mereka terluka oleh ekspektasi manusia. Cukup Allah yang menenal, cukup Allah yang menjaga. Dan bagi kita, pesannya sangat jelas. Jangan merasa aman dengan penilaianmu. Jangan merasa tinggi dengan amalmu. Jangan merasa lebih dekat hanya karena tampak lebih religius. Karena bisa jadi, yang paling dekat kepada Allah adalah mereka yang paling tidak terlihat. Dan di sanalah hikmah itu bersembunyi. Dan hikmah itu kadang tidak datang dalam bentuk ceramah panjang, melainkan melalui satu peristiwa kecil yang mengguncang hati. Di sebuah sudut kota yang ramai, hidup seorang lelaki tua. Pakaiannya lusuh, wajahnya legam terbakar matahari. Tangannya gemetar saat mengulurkan kaleng kecil. Orang-orang mengenalnya sebagai pengemis. Sebagian merasa kasihan, sebagian merasa terganggu, sebagian lagi memilih berpaling, seolah ia tak pernah ada. Tak ada yang tahu namanya, tak ada yang bertanya kisah hidupnya. Yang terlihat hanya sosok tua yang duduk diam di pinggir jalan setiap hari di tempat yang sama. Jika hujan turun, ia tetap di sana. Jika panas menyengat, ia tetap di sana. Tak mengeluh, tak meminta lebih. Suatu hari, seorang lelaki lewat dengan langkah tergesa. Wajahnya tegang, hatinya penuh beban. Usahanya hampir bangkrut. Rumah tangganya di ujung retak. Saat melewati pengemis itu, tanpa sadar ia bergerutu dalam hati. Kenapa sih orang ini selalu di sini? Namun langkahnya terhenti. Bukan karena kasihan, melainkan karena suara lirih yang hampir tak terdengar. Pengemis itu sedang berdoa. Bukan meminta uang, bukan meminta makanan, melainkan menyebut nama-nama yang tidak ia kenal. Ya Allah, jika hari ini ada orang yang sedang sempit rezekinya, lapangkanlah. Jika ada yang hampir menyerah, kuatkanlah. Jika ada yang terluka hatinya, tenangkanlah. Doa itu pelan, tulus, tanpa tuntutan. Lelaki itu terdiam, dadanya sesak. Entah kenapa, air matanya jatuh. Ia menyadari sesuatu. Orang yang selama ini ia anggap rendah, justru sedang memikirkan orang lain saat dirinya sendiri kekurangan. Beberapa hari berlalu, keajaiban kecil mulai terjadi. Masalah yang terasa buntu perlahan menemukan jalan. Pertemuan tak terduga, pertolongan yang tak disangka. Bukan karena kecerdikannya, bukan karena kekuatannya, melainkan karena doa yang tak pernah ia minta.
Hari itu, ia kembali ke sudut jalan itu, ingin mengucapkan terima kasih, ingin memberi lebih. Namun, pengemis itu sudah tak ada. Tempat itu kosong, hanya tersisa bekas kardus tipis dan keheningan yang aneh. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang peduli. Seakan ia memang hanya singgah untuk satu tugas kecil, lalu menghilang. Sejak saat itu, lelaki itu berubah. Ia tak lagi memandang rendah siapapun yang ia temui. Ia belajar menundukkan hati, menjaga adab, menahan penilaian. Karena ia sadar, Allah bisa menitipkan rahmat melalui siapa saja, bahkan melalui seseorang yang tidak dianggap dunia. Dan mungkin di luar sana masih banyak doa-doa sunyi yang sedang bekerja tanpa kita sadari. Doa dari orang-orang yang tidak terkenal, tidak terpandang, namun sangat dekat dengan Allah. Maka jika hari ini kita bertemu seseorang yang tampak kecil, lemah, dan sederhana, jangan pernah meremehkannya. Karena bisa jadi, doanya sedang menulis ulang takdir hidup kita. Dan dari kisah itu, kita perlahan mengerti bahwa dosa tidak selalu datang dalam bentuk yang kita takuti. Ada dosa yang tidak terasa, tidak menggetarkan hati, tidak membuat kita merasa bersalah, namun diam-diam ia menggerogoti amal. Itulah dosa merendahkan. Bukan dengan kata kasar, bukan dengan tamparan, melainkan dengan sikap kecil yang kita anggap sepele. Tatapan yang menilai, senyum yang menyindir, nada bicara yang meremehkan, atau diam yang penuh penghakiman. Kita sering merasa aman karena tidak mencuri, tidak berzina, tidak melakukan dosa besar. Padahal, bisa jadi, hati kita sedang penuh kesombongan yang sangat halus. Merendahkan orang lain membuat kita merasa lebih tinggi, lebih benar, lebih suci. Dan perasaan itulah yang paling berbahaya. Karena kesombongan tidak selalu berteriak. Kadang ia hanya berbisik pelan di dalam hati. Kok hidupnya begitu? Ah, dia memang tidak paham agama. Atau aku lebih baik darinya. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, tapi di hadapan Allah, ia bisa menjadi hijab antara kita dan rahmatnya. Kita lupa satu hal penting, bahwa yang kita lihat hanyalah kulit, sedangkan Allah melihat sampai ke dasar hati. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu sedang diuji dengan keadaan, dengan trauma, dengan luka masa lalu, yang jika kita alami, belum tentu kita sanggup. Namun karena kita tidak tahu ceritanya, kita memilih menghakimi. Allah tidak membenci hamba karena kekurangannya. Allah membenci hati yang merasa lebih baik dari yang lain. Merendahkan tanpa merasa bersalah adalah tanda hati yang mulai mengeras. Tidak peka, tidak lagi takut pada pandangan Allah. Kita lupa bahwa satu ucapan bisa meruntuhkan pahala bertahun-tahun, bahwa satu sikap bisa menghapus kebaikan yang kita banggakan. Dan yang lebih menyedihkan, seringkali kita merasa sedang menasihati, padahal sedang merendahkan. Merasa sedang membenarkan, padahal sedang menyombongkan diri. Padahal, adab selalu lebih tinggi dari ilmu, dan kelembutan lebih dicintai Allah daripada merasa paling benar. Allah Maha Adil. Allah Maha Mengetahui. Tidak ada satupun perasaan yang luput darinya. Jika hari ini kita pernah meremehkan seseorang, entah lewat lisan atau hati, berhentilah sejenak. Turunkan pandangan, lunakkan hati, mohon ampunan. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan itu
lebih bersih hatinya, lebih tulus doanya, lebih dekat langkahnya kepada Allah. Dan jika suatu saat kita diposisikan lebih tinggi, ingatlah, itu bukan tanda kemuliaan, melainkan amanah. Dan amanah itu akan Allah tanyakan. Apakah kita mengangkat orang lain atau justru merendahkan mereka dengan merasa paling selamat? Sebab, di hadapan Allah, yang paling berat dosanya bukan yang jatuh, tetapi yang merasa tidak mungkin jatuh. Dan karena itulah, Allah tidak pernah meminta kita menjadi penilai kemuliaan manusia. Yang Allah minta hanyalah menjaga sikap dan adab. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi, siapa yang sedang diuji, dan siapa yang sedang Allah cintai dalam diam. Bayangkan, jika suatu hari kita bertemu wali Allah tanpa kita sadari, bukan di masjid besar, bukan di majlis yang ramai, melainkan di tempat yang sangat biasa, di jalan, di pasar, di antrean, di tempat yang tidak kita anggap istimewa. Lalu apa sikap yang menyelamatkan? Yang pertama, rendahkan hati. Bukan merendahkan diri sampai hina, tetapi menyadari bahwa kita tidak lebih tahu tentang isi hati orang lain. Hati yang rendah tidak sibuk membandingkan, tidak cepat menghakimi, tidak merasa lebih layak dari siapapun. Yang kedua, jaga lisan. Banyak orang celaka bukan karena niat buruk, melainkan karena kata-kata ringan yang keluar tanpa dipikir. Candaan, komentar kecil, sindiran halus, semua itu bisa menjadi luka bagi hati yang sedang Allah jaga. Jika tidak mampu berkata baik, diam adalah keselamatan. Yang ketiga, berbuat baik tanpa memilih. Bersikap lembut bukan hanya kepada yang kita hormati, tetapi juga kepada yang tidak bisa memberi apa-apa. Karena adab sejati terlihat saat kita menghadapi orang yang tidak kita butuhkan. Wali Allah tidak menuntut perlakuan istimewa. Mereka tidak meminta dihormati. Namun Allah sangat memperhatikan bagaimana kita memperlakukan mereka. Yang keempat, jangan merasa aman dengan amal sendiri. Salat kita, sedekah kita, ilmu kita, semua itu tidak menjamin kedudukan di sisi Allah. Yang menyelamatkan bukan banyaknya amal, tetapi hati yang takut amalnya tidak diterima. Hati yang merasa cukup dengan dirinya adalah hati yang sedang terancam. Yang kelima, biasakan mendoakan, bukan menilai. Saat melihat kekurangan orang lain, doakan, bukan membicarakan, bukan menyimpulkan, bukan merasa lebih baik. Karena doa menjaga hati tetap lembut, sedangkan penilaian seringkali membuat hati mengeras. Allah lebih mencintai hamba yang sibuk memperbaiki dirinya daripada yang sibuk mengukur orang lain. Dan sikap terakhir yang paling menyelamatkan, perlakukan semua orang seolah-olah mereka adalah tamu Allah. Karena bisa jadi, memang benar demikian. Bisa jadi orang yang kita temui hari ini adalah sebab turunnya rahmat, atau sebaliknya, menjadi ujian atas adab kita. Jika kita menghormati, kita selamat. Jika kita merendahkan, kita yang rugi. Allah tidak akan bertanya apakah kita mengenali walinya, tetapi Allah akan bertanya bagaimana sikap kita kepada sesama hambanya. Maka berhati-hatilah, lunakkan hati, jaga pandangan, dan niatkan setiap pertemuan sebagai ladang pahala. Karena mungkin keselamatan kita tidak datang dari amal besar, melainkan dari adab kecil yang kita jaga tanpa pernah kita sadari. Dan pada akhirnya, semua kisah ini kembali kepada satu tempat yang sama, hati kita masing-masing. Jika hari ini kamu diremehkan,
diabaikan, dipandang kecil. Tenanglah, tidak semua yang Allah cintai harus terlihat berkilau di mata manusia. Tidak semua yang mulia harus diakui dunia. Kadang Allah sengaja membiarkanmu berada di tempat sunyi, bukan karena Dia lupa, melainkan karena Dia sedang menjaga hatimu dari ria, menjaga jiwamu dari pujian, menjaga langkahmu agar tetap lurus meski sendiri. Jika doamu sering jatuh tanpa jawaban yang terlihat, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkannya dengan cara yang lebih indah. Air mata yang jatuh diam-diam tidak pernah sia-sia. Allah menghitungnya, Allah menyimpannya, dan Allah akan membalasnya di waktu yang paling tepat. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu membela diri dari setiap penilaian. Cukup Allah yang tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Jika langkahmu terasa berat, jika hatimu lelah, ingatlah satu hal ini. Banyak orang yang terlihat bahagia, namun hatinya kosong. Dan banyak orang yang terlihat biasa, namun hatinya penuh cahaya. Maka jangan iri pada yang terlihat tinggi, dan jangan minder karena terlihat rendah. Allah tidak menilai dari tempat berdirimu, tetapi dari arah sujudmu. Dan jika hari ini kamu justru berada di posisi yang merasa lebih baik dari orang lain, berhentilah sejenak. Turunkan hatimu, lembutkan pandanganmu, karena setiap kelebihan adalah ujian. Allah bisa mengangkat, dan Allah pula yang bisa menjatuhkan dalam sekejap, tanpa aba-aba. Semoga setelah ini kita menjadi hamba yang lebih berhati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam bersikap, lebih rendah dalam hati. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Dia cintai, meski kita tidak dikenal dunia. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa tidak sendiri, jangan simpan sendiri. Silahkan tekan like agar lebih banyak hati yang dikuatkan oleh pesan ini. Tulis di kolom komentar doa terbaikmu hari ini, karena doa-doa tulus sering menjadi penguat bagi sesama. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam sunyi menuju ridha Allah. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membuka hati. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah lembutkan hati kita, dan semoga langkah kita selalu dipeluk rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.